Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Jasa Putri dari PMM 5 Pendidikan Matematika Stambuk 2018 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan mengenai section 6.3 di buku Bartel Analisis Real tentang L'Hopital's Rules. Jadi, L'Hopital's Rules itu adalah salah satu aturan dalam limit yang diperkenalkan oleh Marquis Guillaume Francois L'Hospital yang merupakan penulis dari buku kalkulus pertama, yaitu L'Analyse des Infiniment Vecteurs yang diterbitkan pada tahun 1696. Dia mempelajari kalkulus diferensial ini dari Johann Bernoulli. Nah, buku ini merupakan hasil karya dari pembelajaran L'Hopital itu sendiri. Teorema limit yang menjadi dikenal itu sebagai aturan L'Hopital pertama kali diperlihatkan di buku ini, walaupun faktanya telah ditemukan dahulu oleh matematikawan Swiss yaitu Bernoulli. Kemudian teorema awal itu dihilangkan dan diperluas. Kemudian berbagai hasil secara kolektif disebut sebagai aturan L'Hopital. Apa sih L'Hopital Rules itu? Nah, dalam kalkulus, L'Hopital Rules merupakan teknik derivatif atau turunan yang berguna untuk menentukan nilai limit yang melibatkan bentuk tak tentu. Penerapan aturan ini akan mengubah bentuk tak tentu menjadi bentuk tentu. Nah, demikian, nilai suatu limit dapat dengan mudah ditentukan. Bentuk tak tentu itu kan menyiratkan nilai dari suatu limit yang tidak memiliki batas gitu, sehingga kalau dia limitnya kita kerjakan maka hasilnya merupakan 0 per 0 gitu. Sehingga dengan menggunakan aturan L'Hopital kita bisa mengubah bentuk tak tentu menjadi bentuk tentu dan menentukan nilai limitnya. Nah, untuk bentuk tak tentu ini bisa kita tunjukkan dengan simbol tak hingga per tak hingga, 0 per 0, 0 dikali tak hingga, 0 pangkat 0, 1 pangkat tak hingga, dan lainnya. Notasi ini sesuai dengan menunjukkan bentuk limit yang sesuai dan sejajar dengan fungsi f dan g. Di sini kita akan fokus tentang bentuk tak tentu dari 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Nah, untuk kasus tak tentu lainnya itu biasanya direduksi dari 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga dengan memanfaatkan logaritma, eksponen, dan manipulasi aljabar. Di sini fokus bahasan utama saya adalah menjelaskan tentang teori hasil dasar dari hukum L'Hopital tadi dalam bentuk tak tentu. Yang pertama yaitu teorema 6.3.1 yang menjelaskan kita misalkan f dan g itu terdefinisi pada interval tertutup a, b. Maka misalkan fa sama dengan ga sama dengan 0, dan kita misalkan gx itu tidak sama dengan 0 untuk x lebih besar dari a dan lebih kecil dari b. Jika f dan g itu terdiferensial di titik A, dan jika g aksen A itu tidak sama dengan 0, maka limit dari f per g itu ada di titik A ada, dan itu sama dengan nilainya itu sama dengan f aksen A per g aksen A. Jadi limit dari fx per gx dengan x menuju A positif itu sama dengan f aksen A per g aksen A. Nah, untuk pembuktiannya, karena tadi kita misalkan FA sama dengan GA sama dengan 0, itu kita dapat menulis hasil bagi dari Fx per Gx untuk X lebih besar dari A dan lebih kecil dari B sebagai berikut. Nah, di sini kita menggunakan sedikit manipulasi aljabar. Karena nilai FA dan GA-nya sama dengan 0, jadi kita jabarkan nilai fx per gx-nya menjadi fx dikurang fa per gx dikurang ga. Nah, hasilnya menjadi fx dikurang fa per x dikurang a. X dikurang a di sini merupakan penyebut dari fx dikurang fa per gx dikurang ga. Nah, fx dikurang fa per x dikurang a dibagi lagi dengan gs dikurang ga per x dikurang a. Dengan mengaplikasikan teorema 4.2.4 bagian B, maka kita akan memperoleh nilai dari limit fx per gx dengan x menuju A positif itu sama dengan
limit dari fx dikurang fa per x dikurang a dengan x menuju a positif, kita bagikan dengan limit gx dikurang ga per x dikurang a dengan x-nya menuju a positif sama dengan f aksen a per g aksen a. Sehingga teorema dari 6.3.1 yang menunjukkan bahwa limit fx per gx dengan x menuju a positif sama dengan f aksen a per g aksen a itu terbukti. Nah, dengan catatan bahwa hipotesis FA sama dengan GA sama dengan 0 di sini kita perlukan. Nah, sebagai contoh, jika kita misalkan fx-nya sama dengan x ditambah 17 dan gx-nya sama dengan 2x ditambah 3 untuk setiap x merupakan elemen dari bilangan real, maka limit dari fx per gx dengan x menuju 0 itu sama dengan 17 per 3. Kenapa kita peroleh 17 per 3? Karena kan nilai x-nya menuju 0. Jadi, untuk persamaan fx dan gx, kita ganti nilai x-nya dengan 0. Jadi, x ditambah 17 sama dengan 0 ditambah 17, hasilnya 17. Sedangkan untuk gx-nya 2 dikali 0 ditambah 3, hasilnya 3. Maka kita peroleh limit dari fx per gx dengan x menuju 0 itu sama dengan 17 per 3. Nah, sedangkan untuk nilai f aksen 0-nya dan g aksen 0-nya itu sama dengan setengah. Kenapa kita peroleh setengah? Karena kita turunkan nilai fx persamaan fx dan gx-nya terlebih dahulu sebelum kita memasukkan nilai limitnya. Pertama kita turunkan nilai fx. Turunan pertama dari fx sama dengan x ditambah 17 adalah 1. Sedangkan turunan pertama dari gx sama dengan 2x ditambah 3 adalah 2. Nah, sehingga kita perolehlah nilai dari f aksen 0 per g aksen 0-nya sama dengan 1 per 2. Nah, hasil awal ini memungkinkan kita untuk menyetujui bentuk limit seperti limit dari x kuadrat ditambah x per sin 2x dengan x-nya menuju 0 sama dengan 2 dikali 0 ditambah 1. Kenapa 2 dikali 0 ditambah 1? Karena jika kita memasukkan nilai x-nya langsung ke persamaan, maka akan kita peroleh nilai bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Sehingga kita harus menggunakan konsep turunan L'Hopital rules di sini. Nah, kita harus menurunkan fungsi persamaan itu terlebih dahulu, kemudian kita substitusikan nilai x-nya. Jadi, turunan pertama dari x kuadrat ditambah x adalah 2x ditambah 1. Jadi 2x-nya, x-nya kita ganti dengan 0, jadi 2 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian turunan pertama dari sin 2x adalah 2 cos x. 2 cos x-nya, x-nya kan 0. Jadi 2 cos 0. Cos 0 itu kan 1. 2 dikali 1 kan sama dengan 2. Maka kita peroleh nilainya 1 per 2. Nah, untuk menyelesaikan nilai limit di mana f dan g-nya tidak terdiferensial di titik A, maka kita membutuhkan adanya bentuk yang lebih umum dari teorema nilai rata-rata Cauchy. Nah, demikian penjelasan dari saya untuk pembuktian teorema 6.3.1 L'Hopital rules. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.